Pemirsa Intens Investigasi. Nasib sial sepertinya harus dialami selebriti yang kini diketahui juga tengah mengembangkan karirnya sebagai pengacara, Barbie Kumalasari. Ia pun menuturkan baru saja mengalami kejadian naas di mana sejumlah perhiasan mewahnya hilang. Di antaranya adalah cincin berlian yang sudah lama dimilikinya, beserta anting dan tidak ketinggalan cincin pernikahan bersama sang suami yang baru sekitar 1 bulan menikahinya. Ya, seperti diketahui sempat menggelar konferensi pers beberapa waktu lalu untuk membahas hal tersebut. Kemarin atau saat ditemui di depan Polda Metro Jaya, Barbie yang ditemani oleh kuasa hukumnya mengaku sudah memiliki bukti siapakah orang yang mengambil sejumlah perhiasan yang menurutnya ditaksir mencapai angka miliaran rupiah tersebut dan sudah melaporkannya ke pihak kepolisian untuk segera mencari pelaku dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Lantas benarkah Barbie memiliki bukti yang mengambil perhiasannya? Diduga adalah Bagus suaminya yang baru menikahinya selama 1 bulan tersebut. Seperti apa pula kagetnya Barbie yang tidak menyangka jika pelaku tersebut adalah suaminya sendiri. Dan benarkah pula meski diketahui baru saja melangsungkan pernikahannya selama 1 bulan atau digelar pada Jumat 31 Mei 2024 lalu, perbuatan yang diduga dilakukan suaminya ini bukan kali pertama dirasakannya. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan sang suami Trimulyo Bagus Saputro atau Bagus Saputro yang menurutnya diduga telah mengambil sejumlah barang pribadinya seperti diantaranya cincin berlian, anting, dan cincin pernikahannya. Keyakinan Barbie untuk melaporkan sang suami adalah dari keterangan yang disampaikan sang suami melalui pesan singkat yang diterimanya dari nomor yang tak dikenal. Ya, usai menggelar konferensi pers di hari Kamis 4 Juli lalu, setelah itu Barbie pun mengungkapkan jika ia mendapatkan pengakuan tersebut yang dalam isinya mengaku jika telah mengambil barang-barang itu karena emosi dan pengaruh minuman keras. Dan saat itu, Barbie pun menjelaskan jika sang suami berniat untuk mengembalikan barang-barang yang telah diambilnya dan akan menyuruh orang untuk mengantarkannya langsung. Namun, dikarenakan waktu yang sudah menunjukkan dini hari atau tepatnya lebih dari jam 2 pagi, Barbie pun meminta hal ini ditunda keesokan paginya, sembari bertemu kuasa hukumnya. Tetapi, sampai waktu yang ditentukan, Bagus pun juga tidak datang, sehingga akhirnya membuat Barbie pun mengambil langkah untuk melaporkan hal ini ke pihak kepolisian. Ya, alasannya aku emosi campur katanya, tapi menurut saya itu kan tindakan kriminal, apapun urusannya kan nggak pantas dong suami mencuri barang istrinya sendiri, perhiasannya, dan ketika pagi itu saya kan langsung shock karena sampai pakaian dalam dia aja udah nggak ada lagi di rumah, jadi sepatu, baju semuanya habis semua, diangkut semuanya, ya termasuk perhiasan saya itu kan ada cincin nikah, ada cincin berlian saya, terus ada anting juga gitu. Jadi saya ngerasa waduh, kok sampai seperti ini, dan saya udah berusaha langsung telepon dia di jam 8:30 lewat itu pagi hari tanggal 4. Saya coba telepon dia 4 Juli. Berkali-kali saya mohon juga, ya kan, tolong kamu angkat, ini kemana perhiasan saya, terus kamu kok kabur, kok tega, ya kan. Tapi dia tidak angkat-angkat, sampailah jam 11 saya coba hubungin, teleponnya sudah mati total. Sehingga dengan sangat terpaksa kami melaporkan, ya, tidak lain dan tidak bukan adalah pasangan, ya, pasangan dari Mbak Barbie yang baru saja kemarin menikah dengan Mbak Barbie.
Seperti diketahui sebelumnya, Barbie dan sang suami Bagus Saputro memang baru saja menggelar pesta pernikahan mereka yang digelar di Bandung, Jawa Barat pada Jumat 31 Mei 2024 lalu. Baru lebih dari sebulan menjalani biduk pernikahannya, Barbie pun seolah tidak menyangka jika suami yang seharusnya menjaga istri dan anak-anaknya dan bahkan mungkin pula harta yang mereka miliki, namun malah sengaja membawa lari perhiasannya dari rumah yang ditaksir mencapai angka miliaran rupiah tersebut. Lantas benarkah dengan laporan polisi yang sudah dibuatnya tersebut menandakan Barbie pun sudah menutup pintu maafnya untuk sang suami dan berharap Bagus pun mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ini cincin aku yang dibuletin. Tadi ada yang belum Ini ya berlian yang aku suka pakai ya. Ini satu. Bukan, ini berlian yang biasa dari dulu aku suka pakai yang gede. Sayangan juga. Iya. Ini satu lagi. Ini kan dua kan, dua-duanya kan dibawa kabur semua. Terus anting juga yang biasa aku pakai. Ya. Kabur terus bawa barang gitu kan. Ya kalau bawa barang mungkin cuman bawa sendal atau bawa apa nggak ada masalah, tapi kalau bawanya dolar, bawanya perhiasan gitu kan. Di sini sih belum ditulis nilai kerugian, tapi pasti perhiasan emas miliaran lah pasti. Nilainya besar. Aku sih udah tidak maafkan lagi gitu. Jadi aku berharap dari pihak kepolisian juga segera cepat langsung ditangkap ya kan. Karena dia berbuat begini kan udah sering kali gitu. Cuman dan juga kenapa coba takutnya dijual? Iya, takutnya dijual juga Dijual kan. kemana-mana kan? Karena dia kan susah. iya betul, takutnya dijual. Berbicara perihal laporan polisi yang dilayangkan Barbie Kumalasari dan kuasa hukumnya, pemilik nama asli Kumalasari ini pun sepertinya juga serius akan menyeret suaminya tersebut ke balik jeruji besi. Barbie melalui kuasa hukumnya Sunan Kalijaga menerapkan pasal yang cukup bombastis, yaitu pasal 363 atau masuk dalam pasal pencurian dengan pemberatan yang jika terbukti bersalah akan diancam dengan hukuman maksimal 12 tahun penjara. Namanya diancam. Aku diancam-ancam. Bukan di waktu malam soalnya. Iya. Karena waktu malam hari. Jadi dia malam-malam nyuri. Dan pagi-pagi baru ketahuan. Kalau dia nyurinya waktu pagi-pagi atau waktu di siang hari mungkin nggak ada pemberatan. Hukuman maksimumnya 12 tahun ya. Ngeri sedap. Barbie pun menuturkan bukan tanpa sebab ia akan menyeret suaminya ke penjara. Pasalnya, sang suami pun juga sering melakukan pengancaman kepadanya, seperti yang terjadi dalam sebulan usia pernikahan mereka saat ini. Menurut Barbie, hal ini bukan hanya terjadi kali ini saja, melainkan sudah yang kesekian kalinya. Seringkali dimaafkan oleh Barbie setiap kali berbuat kesalahan. Tapi agaknya emosi Barbie kali ini pun pecah dan akan menyeret Bagus dengan hukuman maksimal 12 tahun penjara. Ya sebenarnya gini ya, aku rasa ini kan dia maling yang paling banyak juga ya. Dulu sih pernah kan dulu duit dolar aku, tapi aku nggak pernah laporkan ke polisi gitu dan aku selalu maafin. Dan dia juga tahu kan sekarang kondisi aku juga kan udah tidak seperti dulu gitu kan. Dalam arti aku juga sekarang lagi kondisi ekonomi juga lagi susah, seharusnya kan dia untuk membackup, tapi ini malah dia mencuri dan itu kan jumlahnya cukup mahal, cukup fantastis gitu. Maksudnya kok niat banget gitu untuk ngebobol gitu kan, jatuhnya ngerampok banget gitu. Artinya sebelum kasus yang kita laporkan ini ada kejadian? Udah ada kejadian yang udah beberapa kali. Dan pelakunya? Iya juga, tapi dia nggak pernah ngaku gitu loh. Jadi memang ini udah berulang kali dan keluarga aku udah tahu semua sebetulnya. Sementara itu, setelah melaporkan sang suami dan kabarnya akan melayangkan gugatan perceraiannya dalam waktu dekat, Barbie dan tim pengacaranya juga menghimbau seluruh masyarakat agar jangan mau menerima barang yang dibawa kabur oleh sang suami. Pasalnya, jika ada yang membeli perhiasan tersebut, menurut Barbie dan tim kuasa hukumnya juga akan tersangkut oleh hukum pidana. Tak cukup sampai di situ saja.
Barbie pun juga memberikan ultimatum untuk masyarakat yang mengetahui keberadaan sang suami dan akan mencari kemanapun ia bersembunyi. Dan kami minta kepada seluruh masyarakat Indonesia supaya jangan coba-coba membeli barang yang kami duga dari hasil pencurian ini, karena nanti Anda akan kena masalah dengan pasal penadahan. Jadi kami minta kalau yang bersangkutan datang, kalau bisa langsung laporkan ke kita, lapor polisi. Karena kami sudah laporkan, dan kami minta juga kepada Kapolda Metro Jaya, karena ini rekan kami ini bukan hanya advokat, tapi adalah public figure. Ini sudah kemana-mana ini, untuk segera ditindaklanjuti laporan ini, kalau bisa segera ditangkap dan ditahan, karena memang ancaman hukumannya cukup berat. Sangat tinggi. Lebih dari 5 tahun, dan memang harus ditahan. Di balik prahara yang sedang dialami Barbie Kumalasari, memang tidak banyak yang tahu jika butuh waktu lama bagi Barbie sebelum akhirnya kembali kepada Bagus, suami keduanya. Lantas, seperti apakah Barbie mengungkapkan suasana hatinya pada saat itu? Benarkah meski sudah 3 kali gagal menikah, ada pula di antara beberapa nama selebriti yang mendekatinya? Selamat untuk Intens investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Ya, di balik prahara yang terjadi, memang tak banyak yang tahu. Pasca pernikahannya dengan Gali Ginanjar yang berakhir kandas pada tahun 2020 silam, cukup lama bagi Barbie untuk kembali menikah, yang ternyata masih orang lama dalam kehidupannya tersebut. Seperti diketahui, menikahi Bagus Saputro, suami keduanya, yang kembali menjadi suami keempatnya setelah Gali Ginanjar. Lantas, seperti apakah Barbie mengungkapkan kesulitannya untuk mencari pria yang sesuai dengan kriterianya pada saat itu? Iya, sampai saat ini memang minder sih, sampai saat ini susah banget nyari cowok ya, susah banget lah. Karena cowok satu mungkin udah, wah ini Barbie kalau perawatan mahal banget gitu kan. Terus kedua juga kan dari penampilan gitu kan, aku kan ya maksudnya termasuk artis yang nggak bisa berantakan lah. Kan ada artis pergi misalnya nggak make up, ya kan cuek bajunya. Kalau aku kan ya nggak harus yang branded, tapi paling tidak kan kelihatan lah orang yang hobi perawatan. Terus yang good looking seperti apa. Terus aku juga kan emang suka ngerawat diri, karena yang namanya perawatan kan mehong ya Bo. Gitu, dari muka juga kan kelihatan kulitnya bersih, kulitnya bagus, ya kan. Jadi ya memang kadang-kadang agak sulit untuk saat ini juga mencari ya pasangan, dan aku juga sekarang kan sendiri gitu, jomblo lagi Bo. Di umurnya yang sudah menginjak kepala 4, Barbie Kumalasari tercatat sebagai selebriti yang cukup menarik, bahkan menjadi incaran para pria. Termasuk diantaranya ayah almarhumah Vanessa Angel Dodi Sudrajat. Seperti inilah tanggapan Barbie saat itu ketika menanggapi kabar tersebut. Namanya kita single, terus mapan juga, ya wajar lah kalau misalnya banyak dideketin cowok gitu kan. Tapi untuk yang benar-benar bisa jadi pacar aku kan, aku juga seleksi banget gitu. Kayak kemarin sempat deket sama adiknya Virgon, tapi mungkin karena banyak kita beda konsep gitu, akhirnya udah masing-masing. Jadi kayak sekarang nih aku lagi misalnya deket sama Pak Dodi, tapi lebih kayak kita lebih kayak sahabatan gitu kan, saling mensupport. Karena kalau cuman pacaran aja kan, satu kita anaknya udah pada gede, kedua juga kan aku bukan tipe orang yang Pak Dodi nggak boleh ini, Pak Dodi juga sama seperti itu, udah tahu kerjaan kita masing-masing. Jadi kita lebih kayak udahlah, kalau jodoh juga nggak kemana, pokoknya kita tetap sahabatan, saling support biar long lasting. Itu bedanya mungkin diantara dibanding aku pacaran sama Brondong. Kalau Brondong kan ya udah karena dia Brondong, ya udah ya gue pacar lo deh gitu. Tapi ketika misalnya aku ngerasa kayaknya kita udah nggak cocok deh, ya udah gitu kan masing-masing. Tapi kalau aku sama Pak Dodi berhubung Vanessa juga sahabat aku juga,
Terus kenal Pak Dodi juga udah lama. Jadi maksudnya aku nggak mau hubungan yang kayak ya udah kita pacaran nanti sekalinya kita nggak cocok musuhan, aku nggak mau. Jadi lebih baik udah kita sahabatan aja. Sementara itu, terlepas dari prahara yang terjadi dan urusan asmaranya, sepertinya Barbie Kumalasari adalah selebriti yang tercatat sering terkena masalah. Seperti saat ia mengaku pernah ditipu oleh salah satu public figure. Seperti apa Barbie menjelaskannya kepada tim Intens Investigasi pada saat itu. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Menjadi buah bibir di tahun 2023 silam, di mana Barbie Kumalasari sempat terseret namanya dalam dugaan penipuan yang diduga dilakukan Reza Herlambang. Namun, sampai berita ini diturunkan, tidak jelas seperti apa kelanjutan konflik yang terjadi pada saat itu yang melibatkan sejumlah selebriti tanah air tersebut. Kejadiannya udah lama, tahun 2019 ketika dia nge-DM aku menawarkan project untuk bikin lagu bareng. Ternyata uangnya udah masuk, lagunya nggak dikasih-kasih sampai berbulan-bulan, hasilnya juga nggak ada gitu kan. Bahkan aku juga jadinya rugi ya kan, pada saat itu kan udah preskon segala macam, udah nunggu-nunggu, tahu ya udah hasilnya nggak ada sampai batas waktu yang ditentuin. Terus lagunya juga nggak sesuai dengan ekspektasi, sekalinya dikirim ya udah akhirnya aku rasa wah ini mah gagal lah, nggak usah lah, mendingan balikin duit, tapi nggak dibalikin semuanya karena alasannya dipotong sana sini yang kayak gitu. Minta maaf sih nggak ada, bahkan kemarin kan ketemu lagi yang setahun lalu yang di Hard Rock itu juga malah jahatin aku lagi ya kan, malah kerjain aku lagi, sampai akhirnya dia direct langsung ke temen aku yang duit 50 juta itu, sampai akhirnya ya sekarang alhamdulillah udah dibalikin ya kan, dibalikin juga karena udah kepepet kali ya, karena udah rame beritanya ya kan, karena udah panggilan ketiga dari kepolisian, udah di ujung tanduk, kalau dia nggak balikin kan ya dia juga udah akan dijemput paksa kan begitu. Kalau aku sih udah ikhlasin aja sih, aku ngerasa ya cukup tahu aja paling tidak oh ternyata seorang dia seperti itu gitu, karena kan selama ini kan namanya kan seolah-olah profesional, seolah-olah hebat, apalagi waktu itu kan kita sempat deket ya kan, jadi aku kan nggak nyangka seorang dia bakal bersikap seperti itu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.